Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Semoga semuanya ada dalam keadaan yang baik dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Mengawali hari baru yang Tuhan percayakan untuk kita tapaki, ada bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama dari kitab Imamat pasalnya yang keempat, ayat 22 sampai dengan 26. Firman Tuhan berkata, "Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia dengan segala keterbatasannya dapat dikatakan sangat rentan untuk melakukan sebuah kesalahan. Yang menjadi pertanyaan, ketika kesalahan tersebut sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kisah seorang pemuka dalam bidang politik yang melakukan dosa atau kesalahan di hadapan Tuhan. Yang harus dilakukan pada masa itu sesuai dengan aturan pada masa perjanjian lama adalah ia harus mempersembahkan korban berupa seekor kambing jantan yang tidak bercela. Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing jantan tersebut dan menyembelih kepalanya. Sedangkan imam harus mengambil darah dari kambing jantan tersebut dan membubuhkannya pada tanduk mezbah korban bakaran. Sisa darah yang lainnya harus dicurahkan ke bagian bawah mezbah, sedangkan segala lemaknya harus dibakar di atas mezbah. Saat hal-hal seperti ini sudah dilakukan, berarti sang pemuka dalam bidang politik yang telah melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, ia sudah didamaikan dan dosanya sudah diampuni. Dari bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, mungkin yang menjadi pertanyaan kita ketika pada masa sekarang kita melakukan sebuah dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Apakah kita juga harus mempersembahkan korban berupa seekor kambing jantan yang tidak bercela supaya keadaan kita didamaikan dan dosa kita diampuni? Maka jawabannya tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Karena kita ini sudah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kematian Yesus mendatangkan keselamatan bagi manusia sehingga dosa kita diampuni. Dan tidak hanya sampai di situ, kita juga dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar serta berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, lalu bagaimana caranya? Kalau pada kenyataannya kita masih terjerumus dalam kesalahan atau dalam dosa yang kita perbuat, maka yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, mari sesali dosa kita dan mohonlah pengampunan dari Tuhan. Yang tidak kalah penting, mintalah hikmat dari Tuhan agar kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dan yang terakhir, buatlah tekad dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu pepatah bijak dari seorang tokoh yang bernama Master Chen Yen yang menyatakan,
Orang yang mau mengakui kesalahan dan memperbaiki dirinya dengan rendah hati akan dapat meningkatkan kebijaksanaannya. Dari sini kita mau belajar bersama Bapak Ibu Saudara, menapaki hari baru yang Tuhan anugerahkan. Mari mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati minta hikmat yang daripadanya, supaya apapun yang kita kerjakan di sepanjang hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kalaupun kita harus diperhadapkan dengan kesalahan yang kita lakukan karena keterbatasan kita sebagai manusia, milikilah kerendahan hati untuk mengakui dosa dan mohon ampun dari Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Ketika manusia menyesali dosanya, maka yakinilah Tuhan akan mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.